Untung saja saat Il berubah menjadi zombie dan mulai menyerang, Yi Chang berhasil menebas kepala Il dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga saat Yi Chang berhasil lolos, ia melihat kantor hakim telah rata dengan api. Terlihat Byeonpal dan beberapa penjaganya yang bersembunyi di bawah lantai, namun sial warga yang telah berubah menjadi zombie mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun sangat ketakutan dengan zombie-zombie yang terus menyerang hingga Byeonpal lari ke ruang tahanan untuk menyelamatkan diri. Tak sengaja, ia dan satu prajuritnya berhasil masuk ke ruangan tahanan Xiaobe, namun sialnya saat mengunci pintu itu prajurit Byeonpal malah tergigit yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan. Di sisi lain, Yongshin dan beberapa warga yang berada di atap rumah mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata seorang ibu muda yang tengah berusaha menjauhkan anaknya dari kejaran zombie. Yongshin yang melihat hal itu pun berniat ingin menolongnya, namun sial, serombongan zombie mendekat dengan cepat hingga Yongshin hanya berhasil menyelamatkan bayi kecil yang dibawa wanita tersebut. Aduh, sedih. Tak hanya itu, di luar sana ternyata keadaan lebih parah. Bahkan para warga yang berusaha menyelamatkan diri membuat zombie keluar dari kantor hakim dan menyebar ke desa-desa sekitar. Kembali ke Yi Chang. Saat sedang menatapi kesedihan atas kekacauan ini, ia tersadar dengan zombie-zombie yang berlarian ke arahnya. Yi Chang pun berlari secepat mungkin, namun zombie-zombie itu terus mengejar hingga dari kejauhan terlihat seorang penunggang kuda yang ternyata si Moyong datang untuk menyelamatkan putra mahkota tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan zombie-zombie dan berniat membawa Yi Chang ke bara agar mendapat perlindungan, sialnya kuda yang ia tunggangi tergigit sehingga mereka harus melanjutkan pelarian dengan berngesot-ngesot. 머리를 노래한다. 이놈을 가져옵니다. Sesampainya di sana ternyata bara telah dihalangi dengan tembok besar dan tak seorang pun boleh memasukinya. Ditambah penasihat hakim yang tak mengenali Yi Chang pun menyuruh para prajuritnya untuk memanah semua orang yang berusaha masuk. Melihat itu, Moyong sangat marah. Bagaimana bisa seorang putra mahkota tak dibolehkan masuk di kerajaannya sendiri? Namun Moyong tak bisa memperpanjang masalah itu sekarang karena melihat banyaknya zombie yang mendekat. Ia pun mengajak Yi Chang segera pergi dari sana. Mereka pun terus berlari dan memutuskan untuk memasuki danau. Sementara itu terlihat Haju dan Paduka Ratu yang sedang memberi makan baginda raja sembari memastikan bahwa Paduka Raja masih hidup sampai bayi yang dikandungnya lahir. Hingga saat matahari terbit, zombie-zombie mulai ketakutan dan pergi ke persembunyiannya mereka masing-masing. Jadi uniknya para zombie kalau siang hari dia tuh sembunyi ke tempat yang nggak terkena sinar matahari, dan kalau malam dia tuh langsung bangun. Ini udah zombie kolaborasi dengan vampir, ini mah keren habis anjing. Setelah dirasa aman, terlihat bocah kecil keluar dari persembunyiannya dan ia sangat sedih melihat desa kecil yang ia cintai telah hancur tak berbentuk. Yongshin yang telah memeriksa keadaan juga menyuruh para warga untuk segera pergi dari barak. Penasihat negara yang melihat kedatangan Byeonpal pun meminta maaf karena tak menemaninya saat huru-hara terjadi. Di sana juga ia mengadu domba dengan menyalahkan Yongshin atas kekacauan ini. Mendengar hal itu, Xiaobi pun menjelaskan bahwa monster-monster ini adalah para warga yang kelaparan di klinik Tabibli dan keracunan setelah memakan daging manusia dari
dari Hanyang. Xiaobi juga menjelaskan bahwa mayat-mayat ini belum mati. Mereka hanya tertidur di siang hari dan cara untuk memusnahkannya yaitu dengan dibakar atau dipenggal kepalanya. Beberapa warga dari klan bangsawan pun menolak hal itu. Mereka tak rela melihat mayat anggota keluarganya disakiti sehingga menimbulkan perdebatan di sana. Di tengah perdebatan itu, Ye Chang dan Mo Yong tiba-tiba langsung memukul penasihat hukum karena telah lancang tak membukakan pintu untuk putra mahkota. Setelah memperlihatkan tanda pengenalnya, Ye Chang menyuruh semua prajurit yang berhasil bertahan untuk mulai memenggal dan membakar mayat-mayat zombie itu. Ia juga menyuruh beberapa prajurit segera menyalakan sinyal api untuk meminta bantuan dan mengarantina wilayah Dongnai. Di sisi lain, terlihat perbincangan ketua pelajar dan salah satu menteri yang sedang membicarakan kecurigaannya bahwa Haju sedang menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, ketua pelajar juga akan mengajak pahlawan perang bernama Ah Hyun untuk ikut dalam misi ini. Salah satu prajurit yang mendengar pembicaraan mereka pun pergi melaporkannya kepada Haju. Prajurit itu sangat khawatir jika Hyun benar-benar bertindak dan berpihak ke putra mahkota. Maka semua prajurit dan warga akan mengikutinya. Namun dengan santuinya, Haju menjawab bahwa Hyun tak akan bisa melawan dirinya. Sementara itu terlihat penasehat hakim yang datang menemui Beompal dan memberitahu bahwa kapal-kapal mereka telah hancur dan hanya tersisa satu kapal yang dapat mereka gunakan. Bersamaan dengan itu juga terlihat Xiaobi menjelaskan tentang jurnal pengobatan itu kepada Ye Chang. Dengan itu ia pun sadar bahwa Paduka Raja telah meninggal. Tak berselang lama, Mo Yong datang menemuinya dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang kematian Komandan Il. Jika Haju tahu putranya telah mati, pasti akan sangat marah. Namun Ye Chang tak memperdulikan hal itu dan akan menyelesaikan kekacauan ini. Ia juga menyampaikan rencananya untuk pergi ke Sangju menemui Hyun meminta bantuan. Dan gini, ternyata Beompal dan para anggotanya diam-diam pergi meninggalkan Dongnai. Terlihat para warga yang sangat ketakutan melihat pemimpinnya pergi meninggalkan mereka begitu saja. Pula siapa lagi kalau bukan ulah penasehat hakim. Si penjilat egois selalu memikirkan dirinya sendiri. Bayangkan jika sebuah negara diisi dengan 3 orang seperti ini saja, pasti sudah hancur. 걱정 안 하셔도 됩니다. 혹시 그 의녀도 아니다.